tulisannya dibuka, nanti karena keruh nanti diganti dengan lensa yang baru. Nah itu untuk obat tetes mata, obat-obatan seperti itu kurang mampu untuk membersihkan lensa yang keruh tersebut. Jadi ya sepanjang yang saya tahu memang harus dioperasi seperti itu. Lah ilmu kan semakin berkembang Ibu, kita tidak tahu nanti ada penelitian apa, katarak bisa tidak operasi juga bisa, tapi dengan teknologi yang lain. Tapi sementara ini ya saya tahu tetap dioperasi. Ya tetap kita jaga mata kita nih ibu-ibu, kita jaga mata kita supaya sehat selalu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, boleh bertanya selain katarak ibu-ibu. Kalau saya sedih selain katarak, untuk kita ini 30 menit buat. Jadinya harus bisa isi sampai nanti 30 menit ke depan. Oh iya, monggo. Saya Ibu Sri Sumase Bu mau menanyakan kalau mata saya itu bukan katarak, ada dari itu harus dioperasi. Menikah Ibu Sri menanyakan di lubut kanan kiri Bu, kanan kiri. Itu sudah berapa lama ini? Sudah lama kata dokter. Waktu 15 kali mengganggu. Tapi untuk melihat pandangan jarak jauh, jarak dekat, tidak apa-apa. Kalau tidak pakai kacamata bisa. Oh, ada yang jenengan anggap niku kacamata gajah. Terus. Gini Bu, itu namanya bahasa medisnya pterygium. Pterygium niku daging tumbuh. Niku mengke itu melebar gitu Bu. Nek jenengan terjemah melebar dari itu. Melebar dari kecil terus melebar. Jenengan pas waktu periksa itu kan dianjurkan tidak usah operasi. Setelah 15 tahun jenengan periksa ulang lagi mboten Bu. Oh benar. Ngeten. Pripun? Terus jenengan tes gimana Bu? Jenengan amati ngoten pripun? Oh, ngoten. Lah tesnya jenengan belinya gimana Bu? Tiap putih. Nopo? Oh, ngoten. Ayen keren. Ayen tes napa mboten? Ayen kan napa mboten? Itu tapi tidak ada akhirnya tidak ada ini. Oh, ada. Oh, ada. Berarti sudah ada
resep dari dokternya. Iya. Oh, betul. Jadi ngaten Bu, nek jenengan itu tidak mengganggu tidak apa-apa. Tapi bila mana itu mengganggu, nanti diperiksakan. Kalau itu melebar coba lihat. Coba dibuka. Ya, saran saya tetap diperiksakan lagi mau Bu, karena itu kan mau jalan ke yang hitam ya Bu ya. Oke, nanti diperiksakan mau, nanti kan ada petugas pemeriksanya. Jangan waktu mau riwayatnya dari 15 tahun sampai dengan tetes terus sampai sekarang. Kalau jenengan tidak tetes tidak enak itu Bu. Nanti matur mawon nanti biasanya dirujuk. Kalau mau ganggu itu ya tetap dirujuk. Ya karena sudah dalam jangka waktu panjang. Biasanya kalau bulan ini mau enggak kalau pakai kacamata bisa. Padahal itu kacamata baca gitu. Oh, betul. Ya itu berarti sudah ada gangguan yang lainnya ya. Ya saran saya tetap lagi diperiksakan saja ke puskesmas. Nanti ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, ibu-ibu selain mata boleh? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Boleh ibu-ibu? Ya. Setiap hari kita kan mengadakan penyuluhan ibu-ibu. Tentunya tentang hipertensi dan diabetes. Ya. Ini untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi meningkat. Batas normalnya berapa Bu hipertensinya? Ini siapa yang mau menjawab? Nanti saya kasih nih. Batas hipertensi, dikatakan hipertensi itu bila tensinya berapa itu Bu? Dikatakan hipertensi itu ukuran tensinya berapa? Bisa angkat tangan ibu-ibu, monggo dijawab. Setiap hari kita penyuluhan tentang hipertensi dan diabetes mellitus. Ada yang mau menjawab? Bisa dikatakan hipertensi meningkat untuk beda yang akan menjawab. Kalau tidak salah ya Bu, dikatakan hipertensi di atas 140, bawahnya di atas 90. Nek boten salah. Ibu Endang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Endang. Terus yang dikatakan Bu Endang itu betul. Yang dikatakan hipertensi bila mana ukuran darahnya itu, ukuran tekanan darahnya itu yang atas itu lebih dari 140 dan yang bawah lebih dari 90. Kemudian untuk pertanyaan diabetes Bu, normal gula darah puasa itu berapa Bu? Gula darah puasa, tunjuk jari aja Bu. Monggo yang mau menjawab normal untuk gula darah puasa. Ya, normalnya. Untuk gula darah
Berapa? Bu Yayu jangan ngecek-ngecek dulu Bu Yayu. Ini Samari sudah penyuluhan diabetes banyak nih. Monggo siapa yang menjawab? Untuk bulan puasa aku 100 dan tidak puasa Gini, mungkin ada jawaban yang lainnya. Kalau untuk puasa itu maksimal 120, tapi kalau bulan sewaktu itu maksimal 200. Kalau puasa itu maksimal 120, kalau nggak puasa itu 200. Kalau sewaktu itu 200 maksimal 200 ke atas. Mungkin ada pertanyaan yang lain, ada jawaban yang lain. Ada yang mau dijawab? Tadi sudah ada 2 pertanyaan. Dekati benar semua, tapi belum pas. Ada yang mau menambahkan? Kembali kita ini loh Bu, kalau penyuluhan itu pasti diabetes dan hipertensi itu pasti loh ya. Ada jawaban yang lain? Sudah Bu, nggak ada jawaban? Oh iya. Kalau puasa itu 100, kalau nggak puasa 150. 125. Ya, sudah ada 3 jawaban ya. Ternyata tidak pas semuanya. Ya, ini sebetulnya yang perlu dijadikan catatan itu setiap alat itu kan berbeda-beda. Tapi kebetulan kita itu fasenya hampir semuanya disangka. Hampir semuanya. Memang ada 1-2 yang tidak disangka. Jadi pedoman kita adalah disangka ibu-ibu. Kita sepakat pedoman kita disangka. Untuk disangka itu alatnya bila dikatakan dia sudah diabetes itu kalau sewaktu yang dimaksud Mbak Dewi ini maksudnya sewaktu yang sudah makan minum, tidak puasa, itu dinamakan bulan darah sewaktu. Itu normalnya di bawah 200. Betul yang dikatakan Mbak Dewi tadi, cuma Mbak Dewi tadi mengatakan kalau yang puasa itu 120 itu kurang pas. Terus kemudian Wina juga itu kurang pas. Kalau yang udah puasa 100 gitu Bu, kalau yang puasa 100, kalau yang tidak puasa berapa? Ya 125. Nah itu juga
200. Bu Ina kalau puasa di bawah 125. Nanti jadi ibu-ibu bila mana atau sekeliling di puskesmas nanti bisa oh ya aku normal apa tidak gitu sebetulnya bisa membaca ini tadi aku puasa benda kalau aku puasa berarti di bawah 200 kalau aku tidak puasa di bawah 200 tapi kalau aku puasa di bawah 125 itu dikatakan normal. Perlu diingat itu poin-poinnya untuk diabetes dan hipertensi. Mungkin ada pertanyaan dari sini, boleh tidak hanya katarak saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti, Nama saya Anjali. Kalau bulan darahnya 90 itu termasuk kategori rendah atau pertanyaannya tadi kan jika gula darahnya pemeriksaannya 90 itu normal apa tidak? Sebetulnya dari hasilnya itu puasa ataupun tidak puasa itu normal Bu. Tadi kan dikatakan jika puasa itu di bawah 125. Jika tidak puasa kan dikatakan 200. Nah itu normal. Baik puasa maupun tidak puasa itu normal. Yang dikatakan tidak normal itu jika lebih dan kurang dari itu, misalnya batasnya itu cuma sampai 70 Bu. Nanti 60, 50 itu sudah dikatakan drop. Kalau drop itu segera minum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Kadang kalau menderita diabetes, ini ada yang menderita diabetes sudah ya? Banyak. Pokoknya Bu banyak. Yang banyak ini hipertensi loh Bu. Ada yang diabetes. Oke, Bu, jenengan sudah pernah drop Bu? Sudah pernah drop? Gemeteran sampai mau pingsan itu sudah pernah Bu? Enggak ya, jangan ya Bu ya. Jangan ya. Sehat-sehat selalu ya Bu. Ibu-ibu tadi kesimpulannya ini saya kembali ke depan tentang katarak ibu-ibu tadi sudah dipahami bila katarak itu adalah lensa matanya yang keruh. Itu salah satu penyakit mata. Terus itu juga harus segera diperiksakan itu salah satu karena kalau yang diabetes itu nanti kalau gulanya tinggi di mata terkena matanya menjadi katarak. Bila gula darahnya tinggi di ginjal nanti bisa terjadi gagal ginjal. Bila nanti gula darahnya itu misalnya itu menumpuk di kaki, itu biasanya akan terjadi luka karena gulanya tidak bisa diolah dan akan kasarannya dibuat di tubuh. Nanti terjadi luka walaupun tidak terkena goresan ataupun yang lain, cuma digaruk aja dan nanti garukannya itu akan melukai kulit sedikit gitu, nanti akan melebar bila itu menderita diabetes.
takut, yang penting dikelola gulanya, jangan sampai tinggi. Dan yang paling penting adalah faktor pikirannya. Tetap senang ibu, tetap pikirannya didamel happy, didamel bahagia, ya biar sehat selalu. Ibu-ibu di sini saya rasa sangat menikmati ya, kegiatan ini ya Bu ya. Semoga ibu-ibu yang berkegiatan senam ini juga sehat selalu, bahagia. Di samping kita silaturahmi dengan teman satu dan yang lainnya, kita mendapatkan sehat, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu untuk dibagi ke yang lainnya, terutama yang paling penting di keluarga kita dulu, yang paling kecil, nanti bisa ke tetangga dan bisa ke yang lainnya. Dan semoga ilmu ini nanti bermanfaat semuanya bagi ibu-ibu peserta senam prolanis ya. Nanti saya mungkin ada pertanyaan lagi. Ibu kayaknya tekan ya. Gimana? Oh iya, gak ada reaksinya. Oh iya. Ada yang lebih sedikit juga ibu di sini. Sampai tidak bisa jalan. Iya. Iya. Tapi tidak disedot ya kayaknya. Oh iya. Ya, mungkin bulannya mana bulan? Ada bulan. Ya, nah bulan itu kan disedot ya ibu-ibu. Ya ini untuk usia lanjut juga, resiko di lututnya. Biasanya juga sering banyak yang mengeluh resiko di lututnya untuk usia lanjut ini. Nah, lutut itu Bu, itu kan buat buat kita jalan, itu kan ada engselnya, sendinya yang ini loh Bu, yang buat neko-neko. Nanti bisa dirujuk ke saraf, bisa dirujuk ke ortopedi. Minta nggak apa-apa. Ini diobati kok ini ya dong. Ada perubahan telepon. Biasanya nanti dirujuk internal Bu. Rujuk internal itu rujuk di dalam rumah sakit. Jadi jenengan nggak perlu minta rujukan lagi. Nanti yang merujuk itu ya. Boleh, memang itu sudah arahan dari BPJS.
satu rujukan itu untuk beberapa dokter. Dan jenengan tidak perlu ke ini tuh semuanya ya. Satu rujukan itu untuk beberapa dokter ya. Jadinya misalnya di Bung Karno itu bisa periksa ke saraf, bisa periksa ke dalam. Misalnya dokter ya, nanti mata sama kandungan itu bisa. Jadi tidak perlu bolak-balik ke puskesmas untuk cari rujukan. Terus untuk yang itu metodenya dokter itu kan lain-lain ya. Ada yang disedot, ada yang diobati dulu. Memang kalau yang disedot itu kan mengeluarkan cairannya, nanti terasa enak dan bisa jalan tuh. Tapi itu harus dilakukan beberapa kali. Ya, memang harus sabar. Ya, semua pengobatan itu tetap ada baik plus dan minusnya. Ya, kita dokternya akan lebih paham Bu nanti. Oh pasien ini harus diobati dulu. Oh pasien dengan kondisi ini harus segera disedot. Nah, jadikan kan sudah dironsen. Jadi dokternya sudah tahu dalam menulis jenengan itu seperti apa. Mungkin yang perlunya diobati terlebih dahulu. Tetapi bila mana nanti cairannya sudah banyak, mungkin jenengan juga akan dilakukan penyedotan. Jadi dos itu tergantung kondisi masing-masing Ibu. Tidak bisa disamakan. Berarti kalau sudah disedot, saya kalau tidak disedot, saya kalau diobati lah itu kondisinya beda Bu. Mana yang terlebih dahulu harus dilakukan tindakan itu ada acuannya. Ya memang untuk biasanya kalau bengkak itu segera disedot Bu. Dan apalagi sampai tidak bisa berjalan. Lah itu karena terjadi Bu Yayu kamu kan sudah menopause. Nah, bulannya juga sudah menopause ya? Sudah. Nah itu terjadi biasanya karena sudah menopause Bu. Terjadi karena hormon kewanitaannya sudah hilang. Hormon kewanitaan itu hormon yang buat kita kemayu ini loh Bu. Kita bisa kesana kemari, goyang-goyang. Itu yang bisa membuat kita kemayu. Lah iya. Tapi nanti kalau diem terasa. Kalau diem. Seringnya itu bisa berangsur-angsur mulai kalau bisa berenang Ibu. Berenang bisa? Gak bisa berenang gak apa-apa, nanti lari di dalam air. Itu nanti coba diterapi itu Bu. Enggak, maksudnya coba diterapi renang. Ya, tapi tidak cuma dari bayi sampai 6 bulan. Nanti baru jadi tetap terapinya tetap dijalankan ya Bu, renangnya tetap dijalankan, berobat dokternya juga tetap disesuaikan. Ya gini, seringnya pasien itu sekali minum obat selesai. Pasien itu kan seperti itu, pokoknya minum obat selesai, sekali minum obat selesai. Jangan, tetap kita
berdoa, berusaha sampai tidak bisa langsung sekali minum obat sembuh, ibu semuanya ada prosesnya. Ibu, itu tadi penyuluhan kita hari ini angkat darah dan diabetes. Semoga memberi manfaat dan beliau juga segera sembuh dari sakit luputnya. Dan yang mari kita doakan yang sakit-sakit, Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Ya, semoga yang sakit-sakit segera diberi kesembuhan ya. Dari kami cukup sekian, semoga dapat dipahami untuk ibu-ibu semua dan memberikan manfaat yang luar biasa juga untuk ibu-ibu semua. Dan selalu senangnya tetap berjalan.